penulis oleh Sumadi Dila, penerbit Simbiosa Rekatama Media, cetakan 2016 dan jumlah halaman 1 sampai dengan 208. Mengenai ringkasan bab pada buku ini, materi buku ini mencakup 7 bab, yakni bab 1, landasan konseptual komunikasi pembangunan, bab 2, dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan, bab 3, pembangunan paradigma, permasalahan dan solusinya, bab 4, komunikasi pembangunan, bab 5, pendekatan komunikasi dalam pembangunan, bab 6, implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan, bab 7, implementasi komunikasi pembangunan. Berikut uraian materi dari setiap bab. Bab 1, landasan konseptual komunikasi pembangunan. Dalam bab ini dijelaskan ide munculnya konsep atau istilah komunikasi pembangunan dalam masyarakat bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada serangkaian tahap dan kajian yang mendalam baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan komunikasi pembangunan yaitu mendukung dan mendorong proses penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan melalui pola peliputan dan pemberitaan yang memadai. Membahas tentang eksistensi komunikasi pembangunan, ada 3 sudut pandang penting yang membahas mengenai komunikasi pembangunan, yakni secara konseptual, komunikasi pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan yang saling menopang. Berdasarkan falsafahnya, studi komunikasi pembangunan diilhami oleh usaha pembebasan dan pencerahan pembangunan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dalam menanamkan jiwa kemandirian masyarakat. Secara empiris, penerapan studi komunikasi pembangunan akan diarahkan pada hal-hal yang berkenaan dengan hakikat, tujuan, dan manfaat ilmu tersebut bagi masyarakat. Perkembangan konsep dan istilah jurnalisme pembangunan berawal dari pemikiran bagaimana menemukan rumusan atau model komunikasi yang cepat, murah, dan massal bagi tujuan pembangunan. Konsep jurnalisme pembangunan atau JP mulai diperkenalkan. Dari sinilah lahirlah istilah jurnalisme pembangunan dari Institut Pers yang diprakarsai Juan Mercado, salah satu seorang direktur Philippine Pers Institute. Tepatnya ketika Pers Foundation of Asia menyelenggarakan kursus latihan penulis ekonomi se-Asia yang pertama di Manila pada tahun 1968 yang mencerminkan penekanan ganda dari jurnalisme pembangunan. Alhasil, jurnalisme pembangunan sendiri merupakan peliputan pembangunan sebagai proses daripada sebagai peristiwa pembangunan yang dimaksud. Komunikasi penunjang pembangunan. KBP dirancang oleh Erskine Childers untuk menunjang berbagai proyek pembangunan melalui program UNDP. Dengan demikian, KBP bertitik tolak pada proyek-proyek pembangunan. Berdasarkan asal-usul istilah tersebut, dapat kita ketahui bahwa komunikasi penunjang pembangunan atau development support communication disebut sebagai komunikasi penyuluhan atau komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan lokal, khususnya di negara-negara berkembang. Komunikasi pembangunan atau development communication sejak pertama kali memasuki negara dunia ketiga, konsep atau istilah komunikasi pembangunan merupakan komponen penting dalam proses atau program. Inti ideologi komunikasi pembangunan adalah menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan produk dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Namun, dalam perkembangannya, setelah 1 dekade ternyata konsep pembangunan itu tidak sesuai dengan harapan bangsa-bangsa. Sebab, jarak sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin semakin jauh. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebelum komunikasi pembangunan telah dikenal lebih luas konsep penunjang pembangunan sebagai cikal bakalnya. Aspek teoritis yang berpengaruh. Beberapa teori tersebut diantaranya teori evolusi. Teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Terjelas teoritis tersebut menunjukkan bahwa sebuah masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan yang mengandung semua unsur yang disebut dengan baik dan sempurna.
Kedua, dimensi teoritis komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. Banyak pakar komunikasi memahami dan mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif. Berbagai pemaknaan tentang komunikasi hingga saat ini terus berlangsung dan berkembang. Lebih kritis, komunikasi dimaknai sebagai fenomena masyarakat yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, terlepas dari itu semua, potensi komunikasi yang kita miliki sesungguhnya bisa menimbulkan kegagalan berkomunikasi hanya karena penafsiran yang keliru, sehingga menimbulkan salah pengertian atau miscommunication dalam diri kita atau orang lain. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan kita memaknai sebuah pesan yang tidak dimengerti. Tanpa komunikasi sulit rasanya kita bisa melakukan keseimbangan, kesetaraan, dan keharmonisan yang didambakan dalam kehidupan. Menyadari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah komunikasi bukanlah sebuah kata, konsep, definisi, atau kumpulan teori sederhana yang tiba-tiba hadir di hadapan kita, melainkan fenomena sosial masyarakat yang melalui proses kajian, telaah ilmiah, adaptasi, dan dinamisasi keilmuan yang matang. Mendefinisikan komunikasi dan perubahan. Saat ini terdapat sejumlah asumsi yang berkembang tentang peranan komunikasi bagi terjadinya suatu perubahan, baik pikiran, sikap, maupun tingkah laku individu dan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, problematika definisi komunikasi selalu berdimensi ruang dan waktu, sehingga suatu definisi merupakan produk refleksi zaman. Beberapa pakar yang mendefinisikan komunikasi jelas menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi merupakan usaha mengarahkan pesan yang sengaja dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah pemahaman sederhana bahwa komunikasi dimaknai sebagai sebuah proses, peristiwa, dan tindakan yang mempengaruhi melalui pesan atau makna secara sengaja. Fungsi komunikasi bagi perubahan. Di samping memahami eksistensi, urgensi, dan definisi komunikasi dalam kehidupan, penting juga memahami beberapa fungsi komunikasi bagi perubahan. Secara umum, fungsi komunikasi dapat dikatakan memiliki domain kerja yang secara substantif sama, yakni tentang diri dan sosial kemasyarakatan. Lebih rinci, William E. Gordon mengemukakan pandangan yang mewakili beberapa fungsi komunikasi. Gordon merumuskan 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsi pertama, komunikasi sosial merupakan sarana aktualisasi diri, eksistensi, dan melepaskan ketegangan kita. Fungsi kedua, komunikasi ekspresif biasanya dilakukan untuk menunjukkan keadaan atau mengungkapkan ekspresi suka atau tidak suka terhadap suatu hal, baik langsung oleh seseorang maupun kelompok. Fungsi ketiga, komunikasi ritual. Pada dasarnya, komunikasi ritual dimaksudkan untuk memelihara kestabilan, baik berupa norma, nilai, maupun adat istiadat tertentu dalam masyarakat. Fungsi keempat, komunikasi instrumental. Pada fungsi ini, komunikasi dipahami sebagai tindakan persuasif yang berhubungan dengan hal-hal, memberitahukan, membujuk, menerangkan, atau menjelaskan bahkan membandingkan. Faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Faktor internal komunikasi. Secara umum, dapat dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang dilakukan bagi terjadinya komunikasi, yakni 1. Kepercayaan dan daya tarik komunikator. 2. Pesan atau message. 3. Saluran atau channel. 4. Khalayak atau audiens. 5. Efek. Faktor eksternal, pengaruh sosial budaya dalam komunikasi. Komunikasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh sistem sosial. Komunikasi selalu melibatkan 4 faktor dominan, yakni 1. Proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial budaya pelakunya. 2. Proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. 3. Proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik saat komunikasi berlangsung. 4. Proses komunikasi dipengaruhi oleh pengalaman komunikasi sebelumnya. Bab 3. Pembangunan paradigma permasalahan dan solusinya. Pengertian paradigma. Paradigma dalam konteks ini adalah konstelasi teori, nilai, dan tema pemikiran untuk memahami kondisi,
sejarah dan keadilan sosial bagi kerangka konsepsi makna realitas sosial. Artinya, paradigma merupakan suatu dasar berpikir kita dalam melihat suatu realitas sehingga mampu mempengaruhi apa yang dipilih, dilihat, dan diketahui. Melalui paradigma, kekuatan mempengaruhi pikiran bisa menjadi dominan tanpa melihat masalah secara baik dan benar. Pengertian dan definisi pembangunan. Sears pada tahun 1977 mendefinisikan pembangunan sebagai suatu istilah teknis yang berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial. Rogers pada tahun 1969 dan 1971 mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi sebagai proses yang terjadi pada level individu. Rumusan pengertian pembangunan tersebut setidaknya dapat kita pahami sebagai hubungan mata rantai yang saling terkait dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, dan mewujudkan setiap bentuk perubahan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat. Teori awal pembangunan, dari modernisasi ketergantungan menuju suatu dunia. Perkembangan paradigma pembangunan pada masa awal secara teoritis yang melandasi perkembangan teori-teori pembangunan secara berurutan berdasarkan tahapannya, yaitu teori modernisasi akhir tahun 1950-an, teori ketergantungan pertengahan tahun 1970-an, dan tak lama muncul teori sistem dunia. Teori modernisasi. Teori ini lahir sekitar tahun 1950-an yang ditandai beberapa momentum penting, yaitu pertama, terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respons terhadap Perang Dunia II. Kedua, terjadinya Perang Dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Teori ini melihat masyarakat pada posisi dikotomi, yaitu modern dan tradisional. Menurut teori modernisasi, negara yang belum maju masih tradisional, belum bisa lepas dari nilai-nilai ketradisionalnya yang belum modern sehingga tidak menopang pembangunan. Teori ketergantungan. Teori ini didasari fakta lambatnya pembangunan yang memerlukan intervensi eksternal bagi negara-negara berkembang. Dengan kata lain, teori ini merupakan penggabungan antara pandangan liberal dan sosialis. Dalam hal ini, hubungan ketergantungan dalam teori ini digambarkan sebagai posisi saling membutuhkan dan saling mengisi. Bahwasanya, keberhasilan pembangunan suatu negara tidak akan tercapai tanpa bantuan atau ketergantungan pihak lain. Dasar asumsi menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum diketahui pada negara-negara dunia ketiga. Lebih disebabkan oleh faktor eksternal sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global, dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tidak akan melahirkan pembangunan. Teori sistem dunia. Teori ini pertama kali muncul oleh gagasan Wettstein yang mengkritisi penjelasan teori dependensi. Dasar pemikirannya adalah sejarah dunia zaman dahulu yang dikuasai oleh sistem-sistem kecil dalam bentuk kerajaan atau sistem lain yang tidak berhubungan. Teori sistem dunia merupakan aliran pemikiran yang lahir pada akhir yang menawarkan orientasi penafsiran baru terhadap berbagai peristiwa penting tahun 1970-an, seperti industrialisasi Asia Timur, krisis negara sosialis, dan hasilnya gelombang baru kolonialisme. Bab 4. Komunikasi pembangunan. Secara konseptual, komunikasi dan pembangunan memandang perubahan sebagai proses sosial yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan komunikasi, setiap individu dan kelompok dalam masyarakat mampu melihat, menafsirkan, dan memaknai tentang diri dan realitas sosialnya. Sebaliknya, pembangunan sendiri dalam konsep komunikasi memiliki andil dalam perumusan konsep baru seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Pengertian komunikasi pembangunan. Menurut Peterson pada tahun 2000, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir
untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi, baik secara umum berlangsung dalam segala negara sedang berkembang. Komunikasi pembangunan dalam arti yang luas meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada konteks ini, komunikasi pembangunan dilihat sebagai rangkaian usaha mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa. Perspektif komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi. Pandangan psikologi melihat pentingnya suatu efek komunikasi sebagai akibat proses interaksi yang dilakukan melalui pesan-pesan komunikasi sehingga timbul efek berantai dan kelayak. Di sini, Hegel melihat pentingnya peran keluarga sebagai proses kunci suksesnya memotivasi bagi pembangunan yang diharapkan. Melalui keluarga, sosialisasi ide ataupun ide peran pembangunan dapat diformulasikan ke dalam proses tersebut. Komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi. Hasil analisis mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat urbanisasi, tingkat melek huruf dan penggunaan media massa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Desakan urbanisasi menuntut orang mampu berkomunikasi lisan dan tulisan yakni dengan kehadiran media massa pada masyarakat. Kemampuan mengubah, menurut Lerner menuntut adanya proses adaptasi dan tempat sehingga kesediaan berinovasi. Membentukkan pribadi atau masyarakat yang tertarik pada perubahan membutuhkan peran komunikasi sehingga berwawasan luas dan terbuka. Dengan kemampuan yang dimiliki, media massa mempunyai potensi membuka dan meluaskan cakrawala pemikiran masyarakat agar menjadi masyarakat maju. Strategi baru komunikasi pembangunan. Tahap memilih strategi komunikasi merupakan tahapan terakhir dari proses pengambilan keputusan untuk bertindak atas sesuatu. Strategi komunikasi menentukan langkah-langkah efektif dan cara melakukannya. Pemilihan strategi komunikasi merupakan hal yang paling utama dan penting dalam perencanaan pembangunan. Strategi-strategi tersebut yaitu 1. Komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. 2. Memanfaatkan media rakyat atau media dalam pembangunan. 3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam media rakyat. 4. Menyempitkan jurang pemisah melalui redundansi. 5. Menanggulangi bias proliterasi. 6. Memisahkan peran komunikator sebagai agen pembangunan. 7. Menyusun pesan berorientasi kepada audiens. 8. Memanfaatkan jasa teknologi komunikasi. Bab 5. Pendekatan komunikasi dalam pembangunan. Pendekatan komunikasi yang sebenarnya menjadi perantara atau jembatan menuju pembebasan dan pencerahan bagi masyarakat, malah terkungkang oleh model komunikasi atau linear sebagaimana paradigma pembangunan. Potret paradigma komunikasi pembangunan. Potret paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini tentunya tidak terlepas dari paradigma dominan pembangunan yang pemikirannya didasarkan pada teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, paradigma pembangunan diformulasikan dengan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down. Asumsinya dengan kemajuan teknologi pembangunan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal dengan mendorong arus vertikal dan menekankan pembangunan ekonomi. Secara langsung atau tidak, pendekatan komunikasi dalam usaha perubahan sosial akhirnya menganut model komunikasi satu arah atau linear dan menganut struktur hierarki. Para ahli komunikasi saat itu mengakui
pendekatan media massa sebagai sarana menciptakan iklim kondusif bagi terlaksananya pembangunan dengan indikator penyebaran pesan pembangunan. Dalam paradigma ini, komunikasi dilihat sebagai alat yang berfungsi mengendalikan kebutuhan, kepentingan masyarakat di negara berkembang agar lebih modern. Singkatnya, paradigma ini memimpin komunikasi sebagai suatu aliran pesan, satu arah dari atas ke bawah, yang artinya sebuah proses penyampaian pesan informatif dan persuasif dari pemerintah ke khalayak dalam arah yang hierarki. Kritik pendekatan mekanistik media massa. Merujuk pada apa yang dijelaskan sebelumnya, pengaruh paradigma dominan pembangunan justru memunculkan problematika dalam konsep dan penerapan komunikasi pembangunan. Hampir di segala bidang, ide pembangunan yang menjadi tema sentral pembangunan tidak cukup mendapatkan dukungan dari tingkat bawah atau masyarakat. Padahal cara ini tidak akan mempunyai dampak lebih luas terhadap jenis perubahan yang diinginkan sehingga menuai kritik. Model ini menganggap pendekatan media massa belum memadai dalam menjangkau aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan khalayak yang lebih besar. Kritik yang dikemukakan oleh Sultan Krippendorff misalnya menganalisis perkembangan media massa di negara maju dan dunia ketiga. Media massa di Amerika sedang mendapat banyak kritik. Para peneliti di media di Amerika menunjukkan bahwa media hanyalah memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sungguh berbeda dengan pendekatan komunikasi pembangunan yang mengklaim bahwa media akan membawa perubahan-perubahan besar. Pendekatan komunikasi partisipatoris. Asumsi pendekatan partisipatif memandang masyarakat sebagai penerima informasi, memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan lingkungannya dengan segala potensi yang ada, baik aspek ekonomi, sosial budaya maupun politik. Pendekatan partisipatif tersebut berlandaskan semangat kebersamaan dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Selain itu, pendekatan ini memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan potensi media lokal sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan partisipatoris sebagai strategi komunikasi pembangunan mengutamakan arus komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri komunikasi sosial dengan pembangunan model analisis, isi media, dan model yang berorientasi kepada khalayak. Bab 6. Implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. Teknologi memberikan manusia berbagai kemudahan dalam melakukan pekerjaan, bahkan menjadikan kehidupan lebih menyenangkan dan lebih nyaman. Berkat penemuan baru di bidang teknologi, manusia dapat menggali dan melakukan eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam, termasuk sumber-sumber energi yang penting bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dari sudut pandang pembangunan, kemajuan dan ketersediaan teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bagaimana akibat kemajuan tersebut dapat meningkatkan kehidupan sebagian besar masyarakat. Kedua, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat dieksploitasi oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar dunia dan masyarakat desa bisa memanfaatkan untuk menciptakan lowongan kerja dan memasarkan produk mereka. Perkembangan teknologi yang relatif cepat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pekerjaannya sangat terampil dan kebanyakan dari mereka ialah ilmuwan dan teknisi. 2. Taraf pertumbuhan yang cepat. 3. Perbandingan yang tinggi antara dana penelitian dan pengembangan serta penjualan. Teknologi komunikasi dan dampaknya bagi pembangunan. Teknologi komunikasi sejak perkembangannya banyak berdampak terhadap perubahan dalam masyarakat, baik yang berdampak ke arah yang lebih manusiawi maupun yang berdampak pada perubahan ke arah yang anarkis. Ada beberapa dampak sosial yang dihasilkan dari pengembangan teknologi komunikasi. Berikut ini beberapa dampak negatif dari globalisasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi komunikasi. Antara lain, 1. Munculnya mitos perkampungan global.
2. Adanya kendali oleh pasar tradisional terhadap pasar lokal, sehingga menghasilkan sentralisasi pengambilan keputusan, kehilangan otonomi budaya, dan kedaulatan nasional serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan teknologi informasi yang diciptakan negara maju. 3. Semakin munculnya social gap. 4. Meningkatnya jumlah pengangguran. 5. Kesenjangan informasi. 6. Overload of information. Salah satu dampak yang paling terasa saat ini akibat dari perkembangan gagasan teknologi komunikasi, yakni munculnya pengelolaan jasa informasi pada sektor-sektor publik dan menimbulkan fenomena masyarakat yang bergantung pada informasi sebagai proses infiltrasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan pembangunan perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa dengan latar belakang kebudayaan, agama, dan sejarah yang berbeda. 2. Masyarakat yang majemuk ini sedang mengalami pergeseran sistem nilai sebagai akibat pembangunan yang hakikatnya merupakan proses pembaharuan di segala sektor kehidupan. 3. Derasnya arus informasi dan komunikasi yang dibawa oleh media massa memperlancar kontak-kontak antar kebudayaan. 4. Pertumbuhan penduduk menuntut pertambahan sarana hidup, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun variasi. Masalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan pembangunan di Indonesia memerlukan penelaahan yang cermat dan mendalam untuk memilih alternatif terbaik yang dapat menghasilkan karya-karya teknologi yang tepat guna dan tepat lingkungan. Untuk tujuan tersebut, Harmoko pada tahun 1985 memberikan pandangan alternatif dalam memilih, memanfaatkan, dan membuat suatu pesan yang baik, yaitu 1. Membaca berita aktual yang isinya cocok dengan kepentingan mereka. 2. Menggugah hati mereka sehingga gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan sudah seperti milik si penerima pesan sendiri. 3. Menimbulkan dorongan bertindak bagi sasaran khalayak secara spontan dan penuh pesan. Bab 7. Implikasi komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dan perencanaan komunikasi. Sebagai sebuah pendekatan yang strategis, komunikasi pembangunan senantiasa memerlukan perencanaan komunikasi yang baik. Seringkali, penerapan komunikasi pembangunan dalam berbagai hal selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, aspek perencanaan komunikasi menduduki peran yang menentukan sebagai suatu proses menyeluruh, integral, dan sistematis tentang pemahaman unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi. Dengan demikian, kajian komunikasi pembangunan, khususnya dalam perencanaan komunikasi, bukan hanya menyangkut bagaimana melakukan transformasi ide dan pesan melalui penyebarluasan informasi, melainkan juga memerlukan analisis atas sifat, sumber, pesan, saluran, dan karakteristik khalayak penerima ide baru atau difusi inovasi. Tahap perencanaan komunikasi. 1. Pemilihan komunikasi. 2. Penyusunan pesan. 3. Penemuan saluran atau media yang tepat untuk menyampaikan pesan. 4. Frekuensi harus sesuai dengan intensitas yang diharapkan. 5. Waktu dan tempat, penemuan cara yang terbaik, dan waktu serta lokasi yang tepat. Ciri-ciri perencanaan pembangunan. 1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tepat. 2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Usaha yang dicerminkan dalam rencana mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri. 4. Usaha yang dicerminkan dalam rencana mengadakan perluasan kesempatan kerja. 5. Usaha yang dicerminkan dalam rencana mengadakan pemerataan pembangunan. 6.
usaha yang dicerminkan dalam rencana mengadakan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. 7. Usaha yang dicerminkan dalam rencana membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional. 8. Usaha yang dicerminkan dalam rencana menjaga stabilitas ekonomi secara terus-menerus. Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. 1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. 2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya. 3. Adanya pemikiran sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan. 4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi. 5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral. 6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan pelaksanaan pembangunan. Proses dan siklus perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan. Proses perencanaan dimulai dari pengumpulan informasi untuk perencanaan, penganalisisan, dan perumusan kebijakan hingga kegiatan peramalan atau forecasting. Komunikasi dan difusi inovasi. Setelah mengetahui tahap perencanaan, orientasi perubahan, dan saluran komunikasi, tahap selanjutnya melakukan proses difusi inovasi. Dalam prakteknya, komunikasi inovasi dapat mengambil banyak bentuk, bukan hanya dalam istilah penggunaan metode dan teknik, melainkan juga berhubungan dengan tujuan intervensi yang luas dan saling mengait. Menurut Rogers dan Schockmaker, tahun 1971, studi difusi mengkaji pesan-pesan yang disampaikan tentang hal-hal yang dianggap baru, sehingga akan menimbulkan suatu derajat risiko tertentu yang menyebabkan perilaku yang berbeda pada pihak penerima. Implikasi politis pada komunikasi inovasi. Merujuk pada penekanan definisi bahwa komunikasi inovasi harus dipandang sebagai suatu intervensi yang dilakukan pemerintah, NGO, perusahaan komersial untuk mencapai perubahan. Secara ilmiah, orientasi tujuan komunikasi inovasi sama halnya dengan membujuk dan bentuk lain dalam konsep partisipatori. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi komunikasi itu selalu mempunyai implikasi moral dan implikasi politis. Kebijakan untuk mengadopsi suatu inovasi harus dibayar mahal dengan akibat negatif yang